Oke, Bismillah, Alhamdulillah. Ini kita ketemu lagi Kang. Iya. Episode ini saya masih bertanya-tanya dengan soal yang kemarin sempat kita cut ini. Tapi sebelum ke situ, kayaknya kemarin ada yang kelupaan nih Kang nih, yang mau aku tanyain. Ada nggak sih Kang? Ini langsung aja ngobrol nih Kang. Nggak apa-apa, langsung pertanyaan ya. Langsung. Ada nggak sih Kang yang lebih penting dari dijabahnya doa? Yang lebih penting dari dijabahnya doa ya. Jadi ini memang kita coba teladani apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab ini sahabat Rasul. Sahabat Nabi. Umar bin Khattab beliau itu pernah menyatakan ya beliau itu bahkan tidak peduli gitu ya di bagaimana doa itu dijabah atau tidak, tapi yang beliau yang lebih pedulikan adalah taufik atau pertolongan Allah beliau itu untuk terus berdoa. Karena apa? Karena pada akhirnya kalau terus berdoa, ijabahnya itu akan menyertai doa tersebut. Kalau gitu apa enggak ini enggak sih Kang? Kalau ngelihat dari Umar bin Khattab itu masuk ke mindsetnya beliau nggak sih? Jadi makanya terus kita berdoa itu lebih penting, yang kita pikirkan tuh itu gitu. Karena mustajabnya itu pasti. Benar. Nah, nanti kita bahas bagaimana mustajabnya doa itu menjadi bentuk-bentuk hadiah untuk kita. Aku mau tanyain nih, gimana? Tapi jangan sekarang lah, agak kita bikin penasaran dulu sampai akhir. Nanti dipercepat nontonnya. Tapi yang barusan itu kan kita bahas tentang hal yang lebih penting ya dari doa ya. Aku mau coba flashback dulu Kang ke yang episode sebelumnya. Yang ini pertanyaan nggak tahu memang ditanya-tanyain sama yang lain, tapi aku sih bertanya-tanya sih Kang ya. Gimana sih caranya Allah saat Allah itu mempunyai dua hamba yang dua doanya itu berbeda-beda gitu, yang satu pengen A, yang satu lagi pengen B. Yang kemarin kita bahas itu yang petani sama tukang laundry. Ya. Meskipun memang laundry sekarang itu udah langsung kering ya. Mungkin laundrynya laundry dulu. Oke. Bagaimana keadilan Allah antara dua itu ya. Jadi memang doa kita itu secara mustajab, mekanismenya itu dalam sebuah hadis jelaskan intinya tuh ada 3 ya. Ada 3 bagaimana bentuk doa itu diijabah oleh Allah. Dua-duanya berdoa, yang satu ingin hujan, yang satu jangan hujan, kan gitu kan? Iya, betul. Nah, secara umum bentuk doa itu dijabah dengan 3 bentuk. Yang satu dijabah langsung. Bentuknya apa yang kita inginkan, maka akan berbentuk seperti itu. Aku mau uang 1 juta, dikasih 1 juta. Dikasih 1 juta. Tapi kan bagaimana dunia bekerja kita perlu pahami. Kan nggak mungkin tiba-tiba turun dari langit. Siapa tahu Kang. Gitu kan. Pasti ada ikhtiar-ikhtiar tertentu gitu ya. Bagaimana kita menjemput rezeki. Dan doa yang mustajab secara langsung itu privilege, dan itu juga terserah Allah. Gitu ya, terserah Allah kepada siapa Allah itu akan memberikan mustajabnya doa. Itu juga hak prerogatif Allah. Kita itu makanya yang perlu kita fokuskan itu adalah terus berdoanya. Karena pasti diijabah dengan bentuk-bentuk tertentu. Yang pertama langsung diijabah. Misalkan ternyata Allah menghendaki hujannya itu turun sesuai dengan keinginan petani, gitu ya. Waduh, doa aku nih gak dikabul nih kata si tukang laundry. Nah, ternyata bentuknya mustajabnya doa itu dalam bentuk yang lain. Apakah waktunya ternyata diundur atau bentuk lain yang ternyata bentuk keselamatan, bentuk kenikmatan yang lain yang Allah titipkan kepada si tukang laundry ini yang mengijabah doanya. Gitu. Berarti ada 2 nih Kang, baru 2. Apa udah ketiga ya? Udah 3 kan, yang pertama langsung mustajab, waktunya diundur atau bentuknya diganti. Nah, bentuknya diganti bisa jadi one day mau hujan nih, tapi ditahan sama Allah ternyata mengijabah doa si tukang laundry. Tapi sempat ada gini sih Kang, kita waktu kuliah dulu itu nanya-nanya gini, ngobrol-ngobrol iseng sih Kang. Ngobrolnya kayak gini, ya Allah, saya barusan ketemu sama perempuan, saya mau si dia gitu. Terus dicelotehin sama teman saya, emang kamu yakin dia mau sama kamu? Gimana kalau dia doanya ya Allah jangan sama dia? Gitu. Yang satu yakin mau, yang satu yakin gak mau. Ini aja gitu. Udah beda keyakinan.
susah nyambung ya. Apalagi sekarang kan menurut keyakinan saya. Betul. Menurut keyakinan saya dia yang paling terbaik buat saya. Yang terbaik. Iya. Oke. Nah, itu 3 cara ya Kang. Berarti ya mungkin bisa 3 jadi bentuk. aku nggak dapat sama dia karena memang ya Allah takdirkan ya bukan dia yang membuat kamu. Abah nggak jadi sama teteh-teteh itu. Bisa jadi Allah selamatkan Abah dari sesuatu yang Abah nggak bisa handle. Benar. Nah, ini harus dicatat ini. Merasa relate. Untuk sebenarnya di sini salah satunya cara untuk membahagiakan diri sih kan. Diri sendiri. Memotivasi diri ini. Atau dia juga nggak jadi sama Abah karena apa? Karena Allah selamatkan dia dari sesuatu yang nggak bisa gitu, dari sesuatu yang nggak jadi bisa saya di Kang. Contoh atau Fulan. Fulan aja. Iya gitulah. Okay, Ya jadi okay. Allah tuh tahu yang terbaik buat kita. Makanya kenapa diganti bentuk yang lain, kenapa timelinenya diatur lagi yang lebih baik gimana? Itu Allah sudah mengatur semua. Yang Allah yang sebaik-baiknya pembuat skenario. Kadang kita aja yang maksa ya. Dia harus itu, padahal kita nggak tahu yang terbaik gitu. Doanya maksa ya Kang. Ya kenapa satu kan saya maunya 2 gitu. Oke. Allah. Ini saya bentar Kang, bukan 2 yang itu ya Sang. Maksudnya bukan itu. Dia takutnya salah paham lagi. Motornya pengen 2, mobil pengen 2 itu maksudnya. Maksud saya itu. Emang harus belajar nyapu saya di sini. Oke. Sekarang saya mau lanjutan lagi Kang. Kan kemarin kita bahas tentang doa ya. Sekarang saya mau nanya saya, anak apa ya, bebas ya. Bebas ya. Yang enak, terserah enaknya saya. Ada nggak sih Kang waktu-waktu, kan kemarin kita bahas waktu-waktu, tempat-tempat, keadaan kita pun ada yang mempengaruhi nggak sih Kang? Contoh misalkan ada nggak sih tata caranya kita buat berdoa? Misalkan pakaian kita lagi semrawut kita berdoa, terus kita belum wudu kita berdoa, apakah masih bisa dikategorikan doa yang mustajab nggak sih Kang? Mungkin kita kerucutkan ke bagaimana adab kita berdoa mungkin ya, atau hal-hal yang perlu diperhatikan saat kita berdoa mungkin ya, teknis-teknisnya gimana gitu ya. Nah, sebenarnya yang pertama, yang paling utama seperti yang sudah kita bahas kemarin, kita tuh kalau berdoa perlu ikhlas. Oke. Perlu ikhlas karena ini adalah ibadah. Jadi gini, apa sih bahayanya tidak ikhlas? Berarti kan kita artinya kalau ikhlas itu berharapnya hanya kepada Allah, kalau tidak ikhlas berarti berharapnya tidak kepada Allah gitu ya, atau menggunakan perantara-perantara yang ternyata tidak dibolehkan oleh Allah gitu. Misalkan nih, Abah misalkan meyakini kalau Abah menggunakan benda tertentu ya, misalkan gelang atau batu ali atau apalah, atau baju ya, atau celana tertentu, maka Abah meyakini doanya mustajab, atau hari ini aku akan beruntung. Oh, berarti kayak jimat gitu ya Kang ya? Iya, semacam itu. Itu kan berarti tidak ikhlas. Karena apa? Karena sebenarnya yang membuat kita yakin itu bendanya atau Allahnya. Coba bendanya dihilangkan, dia jadi nggak yakin. Pasti ngerasa nggak pede nih. Gitu loh. Makanya aku kalau pakai kerudung itu, misalkan akhwat gitu ya. Kayaknya kelihatan lebih inner beauty aku keluar deh ya. Aku akan mendapatkan nilai sekian gitu. Iya, benar-benar kayak gitu kan, pernah dulu. Ini aku pakai pulpen yang udah didoain nih. Wah, itu kan. Jadi semacam itu gitu. Jadi atau mau ini kan zaman orang running ya, gitu ya. Misalkan mau full maraton. Pakai sesuatu gitu ya, yang memang dianggap itu bisa menyelamatkan atau bisa seberapa gitu sesuai dengan keinginannya, finishnya gitu ya. Nah, betul. Padahal Allah itu sangat terbuka bagaimana komunikasi kita langsung pada Allah gitu ya, secara langsung, dan itu lebih baik. Makanya ikhlas itu yang utama, Bah. Oke. Gitu. Itu kan secara dari tubuh kita mungkin dari hati kita. Tapi kalau dari berdoa itu ada ini nggak sih Kang? Misalkan doa itu harus langsung minta atau muji dulu, atau kalau saya mau langsung lah to the point aja, saya nggak mau basa-basi gitu. Atau kemarin ada gini, ya Allah seperti biasa ya Allah. Nah, biar nggak panjang gitu kan. Ya Allah, ibid ya Allah. Ya Allah. Memang ada caranya nggak sih kan gitu? Kemarin. Ada runtutan-runtutannya gitu, harus ngapain? Memang berdoa itu
yang lebih baik ya, kita tuh mengawalinya tuh dengan memuji Allah, betul yang tadi Abah bilang. Dan Allah itu memiliki Asmaul Husna dan kita bisa berdoa dengan Asmaul Husna tersebut. Gimana tuh Kang? Misalkan apa nih topik doanya? Misalkan Contoh saya mau dimudahkan dalam belajar Kang. iya, misalkan dapat rezeki nilai bagus gitu rezeki ya. nilai bagus. Ya, Boleh, bisa boleh. menggunakan ya Rozak misalkan. Ya Rozak. Oke. Kalau kita minta kesehatan, ya Syafi. Ya Syafi. Nah, Ya Syafi ini Ya Syafi. Maha penyembuh. Maha penyembuh. Gitu ya. Oke. Dan seterusnya. Jadi pengetahuan kita tentang Asmaul Husna juga itu jadi menarik loh, Bah. Berarti kayak gini Kang. Sebentar ya Kang, aku potong dulu. Berarti ya Syafi, aku mau ya Syafi, ya Allah tolong sehatkan aku, sehatkan keluarga aku, ya gitu. Syafi gitu ya Kang ya. Iya, jadi ada keluarga kita yang sakit, doanya dimulai dengan Asmaul Husna itu. Berarti bagusnya kita hafalin dulu Kang, ini Asmaul Husnanya apa, iya, dan kita pahami. apa. Nah, itu PR-nya. Betul. Ini Asmaul Husna Kang. Terus ada apa lagi Kang kira-kira Kang? Iya, tadi ya masih di Asmaul Husna. Jadi PR kita tuh memang memahaminya, Betul. hafal mungkin di sekolah, tapi memahaminya itu jadi Kadang next kita level itu. Gak tahu artinya kita. Next level. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya gitu ya. Itu kalau kita tadabur satu persatu itu luar biasa. Jadi PR-nya kita memahami Asmaul Husnanya, dan selanjutnya kita bisa membaca ketika berdoa. Salah satu manfaatnya itu selain orang yang menghafal dan memahami Asmaul Husna punya keutamaan tertentu, dalam berdoa kita bisa mendapatkan salah satu keutamaan dalam memuji Allah dalam doa tersebut. Oke. Barusan kan biar tata caranya Kang, step-stepnya. Yang pertama harus tahu Asmaul Husna. Iya, memuji Allah lah intinya gitu. Memuji Salah Allah. satunya dengan Asmaul Husna. Ada lagi nggak sih? Berarti Bismillah, kita puji Allah dulu. Iya. Habis dengan itu Asmaul Husna dan atau hamdalah juga bisa. Alhamdulillah gitu. Abis itu apa lagi nih Kang nih? Ini saya siap-siap ini Kang. Habis itu salawat. Oke, salawat. kepada Salawatnya Nabi apa? SAW. Ada kan saya pendengar nih banyak banget nih Kang salawat nih Kang. Bentuk salawat Atau ya. bebas aja salawatnya kayak Ya gimana? sebenarnya singkatnya gini misalkan ya, kalau gabungan antara tadi gitu ya. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, itu sudah memuji dan salat sudah selesai. Itu versi singkat. Versi Alhamdulillah, singkatnya. assalatu wassalamu ala rasulillah. Karena saya pengen singkat-singkat gitu kan. Singkat ya bisa gitu ya. Tapi permintaannya banyak Kang. Gitu atau tadi ya biasanya mungkin ada hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'ama wa yukafi mazidah dan seterusnya. Terus ya Syafi, ya Wadud, ya Rahman, ya Rahim, ya Razak, ya Ghaffar, ya Fatah. Terus kita puji dengan bahasa kita, ya Allah Engkau yang telah memberikan aku kesehatan selama ini. Berarti boleh pakai bahasa kita. Bahasa kita juga nggak apa-apa. Ya aku tahu harus pakai bahasa Arab Kang. Nggak apa-apa doa pakai bahasa kita ya. Malah bisa jadi kita lebih memaknai gitu. Dan ketika kita doa tuh nggak autopilot lisan, tapi ada kesadaran penuh. Kalau sekarang mindful gitu ya. Kayak bener-bener pengen itu gitu ya Kang. Gitu. Jadi kita benar-benar merasakan hamba yang nggak punya apa-apa dan yang benar-benar rendah gitu. Kebayang nggak sih kayak anak kecil mau minta permen. Minta permennya ke siapa? Ke orang tua pasti. Orang tua ya. Kalau tiba-tiba ada om-om atau siapa, kira-kira ke orang tuanya atau ke orang asing? Ke orang tuanya dong. Pasti kan. Anak kecil itu minta, dia tahu kemana, ke orang tuanya, dan kalau mau sesuatu pasti sambil merengek. Karena dia tahu kemana dia meminta, dan dia nggak bisa dapetin permen itu kecuali dengan nangis senjatanya dia tahu gitu. Berarti jangan-jangan senjatanya kita ini doa Kang? Maksudnya itu. Jadi ketika kita dengan bahasa kita kan harus tahu kita tuh kepada siapa, hanya kepada Allah. Dan secara lisan kita pun perlu menyiapkan bahasa yang kita pahami itu seperti apa, strateginya seperti apa, supaya doa kita dijabah gitu. Dan rengeknya anak kecil itu bisa nggak sih sama dengan kita merengekkan ke Allah gitu? Oh iya ya. Logikanya mungkin gini ya Kang ya. Masa kita datang ke ibu, Bu, 5.000 gitu ya. Ada ini dulu. Drama dulu lah, apalah. Atau enggak, muji-muji dulu lah. Iya kan, setiap orang tahu lah caranya kan. Iya kan. Kita punya orang tua tahu lah cara ngeluluhin hatinya gimana. Nah kita udah di-spill nih. Kalau di Islam doa, cara luluhin bagaimana mekanisme doa Allah kepada Allah tuh ya seperti itu. Betul. Oke. Puji dulu.
lalu bersolawat. Makanya kan kalau beberapa tahun terakhir kalau kita ada dengar gitu ya, kalau misalkan ada mobil bagus, salawatin dulu. Pernah dengar nggak? Iya. Kalau nggak, aku pengen mau masuk punya rumah ini dong, salawatin. Mau masuk PTN, lewat ke ITB, lewat ke UGM salawatin. Ngelihat di YouTube, ada ke Harvard dan seterusnya gitu ya. Salawatin. Nah, bisa lebih sempurna salawat itu dengan tadi, dengan memuji Allahnya gitu ya. Iya. Gitu. Setelah jadi salawat, puji Allah dulu, terus tambah sholawat, abis itu baru. Nah, memang gini ya teman-teman, kalau ngedoa ya, kalau memang doa kita ingin lebih powerful doanya, sebelum berdoa tuh kita bersih diri dulu. Tadi kayak hamdalah udah, memuji Allah udah, terus sholawat udah nih. Yang ketiga, upayakan kita taubat dulu. Kita beristighfar dulu, kita minta maaf dulu. Nah, itu kita minta ampunan dulu kepada Allah. Gitu, jangan sebenarnya langsung ya bisa aja, sah-sah saja, tapi ini mungkin tata caranya, adabnya supaya bisa lebih meluluhkan gitu ya. Betul. Bagaimana kita bisa melobi Allahnya gitu. Bagaimana teknisnya? Bisa beristighfar. Bisa nanti ada doa juga, nanti kita bahas, salah satunya Rabbana zolamna anfusana. Atau dengan doa-doa lainnya gitu ya. Itu luar biasa. Jadi ini mungkin sedikit sharing di kalau Kiai Sodik gitu ya, Pak Sodik, guru kita semua, beliau itu menyusun doa tawaf. Doa sa'i dari berbagai sumber dalam Al-Quran gitu ya. Dan beliau itu menyusun bagaimana kita mau doa untuk diri kita sendiri, itu di putaran ke-6. Bayangkan putaran. Berarti ada satu putaran apa? Putaran kedua, ketiga, keempat. Putaran pertama tentang keimanan, putaran kedua tentang luar biasa ya Kang ini. Ini tentang taubat. Tentang taubat. Ketiga kita minta syukur dulu. Habis syukur kita baru doain orang tua. Habis itu doain pasangan dan anak keturunan. Baru doa untuk diri sendiri. Nggak bisa egois gitu secara struktur yang beliau ajarkan. Kalau yang ketujuhnya apa? Doa secara umum keselamatan, minta masuk surga. Allahumma atas salam, meminta salam dan seterusnya. Itu luar biasa. Jadi doa ternyata berdoa itu bisa seperti itu. Yang aku kira tuh Kang, simpel doa mah udah ya doa, minta doa aja gitu. Ternyata ada tata caranya. Iya, yang lebih gitu ya, yang lebih semoga bisa melobi Allah. Salah satunya tadi dengan kita bertaubat dulu, meminta ampunan dulu kepada Allah. Ini berarti dari yang coba aku simpulin dari yang kemarin ya Kang, yang episode kemarin, yang harus pasti ya waktunya baik, yang terbaik, cari waktu terbaik, cari tempat terbaik, dan cari cara terbaik, dan cari adab-adab terbaik juga. Kalau semuanya lengkap nih, bisa nih Allah bantu. Iya, gitu ya. Betul. Dan itu ya sekali lagi tadi ya, kita teladani Umar bin Khattab. Yang kita fokuskan itu bukan di ijabahnya doa nanti dulu, tapi itu tuh pasti kalau kita terus berdoa. Jadi mintalah pertolongan kepada Allah supaya kita terus berdoa, gitu ya, supaya pada akhirnya doa-doa kita pasti Allah ijabah. Kan itu ada ya di dalam Al-Quran, ud'uli fastajib lakum, ud'uli astajib lakum gitu ya. Jadi kita diminta untuk berdoa kepada Allah, dan pasti itu garansi loh, pasti Allah ijabah. Ada garansinya ya, ada jaminan pasti Allah ijabah. Ini yang kadang kita tuh nggak yakin. Gimana tuh Kang? Karena kita nggak yakin, kita tuh meng-cancel doa kita sendiri. Contoh misalkan aku ingin masuk ITB, tapi bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Iya benar. Iya kan? Bisa nggak ya? Itu jangan sampai meragukan Allah. Kayak misalkan gini ya, saya tahu kapabilitas Abah misalkan. Oh Abah nih bagus nih dalam public speaking segala macam. Masya Allah, amin. Ya Allah, amin. Itu kan. Terus orang-orang di sekitar Abah yang tahu juga. Terus kalau misalkan ada orang, wah Abah mah public speaknya enggak. Kamu mau nggak tahu? Abah mah kan jago. Ada yang banyak yang bela gitu ya. Karena bisa jadi mungkin orang yang meragukan Abah tuh orang yang belum tahu Abah. Atau mungkin bisa jadi gara-gara kenapa mau cancel itu gara-gara nggak tahu sama Allah, Kang? Karena dia belum tahu. Belum tahu Allah itu sepowerful itu. Jadi ngedoa nge-cancel sendiri, ngedoa sendiri, nge-cut sendiri. Ya begitulah karena keraguan. Oke. Mungkin terakhir nih Kang nih, ada nggak sih satu aja Kang kisah inspiratif dari
para nabi atau sahabat atau mungkin rasul-rasul sebelumnya yang diabadikan di Quran. Satu aja gitu Kang yang pakai doa itu ya ternyata Allah kabulkan doanya. Iya. Nah contohnya kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu pernah berdoa. Ini sebenarnya doanya tuh kontradiktif pada saat itu. Dirasa mustahil sama orang-orang, tapi Umar bin Khattab tetap percaya dengan doa ini mustajab. Apa tuh? Umar bin Khattab itu berdoa supaya satu ingin meninggal dalam kondisi syahid. Meninggal dalam kondisi syahid. Yang kedua, meninggalnya syahidnya itu di kota Madinah. Kenapa ini dirasa mustahil? Karena orang-orang tuh berpikir kalau kamu mau syahid jangan minta di kota Madinah, ya mintalah di medan peperangan. Karena syahid pada saat itu didefinisikan memang terbunuhnya seseorang di medan jihad. Gitu ya. Bagaimana caranya, sedangkan di dalam kota Madinah ini adalah kota yang aman gitu. Iya. Tidak mungkinlah ada peperangan gitu kan. Mungkin jihadnya apa jihad beda mungkin kan? Iya, dalam peperangan kondisi dan konteksnya peperangan seperti itu. Namun Allah mengijabah gitu ya. Bagaimana syahidnya Umar bin Khattab itu bukan dalam peperangan gitu ya. Memang dalam konteks ibadah lain, yaitu adalah ketika sholat subuh ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah itu. Dan akhirnya terijabahlah ya kan, walaupun tidak langsung meninggal Umar bin Khattab ya, di kota Madinah dan dalam keadaan syahid. Dan itu luar biasa keyakinan seorang Umar bin Khattab, doanya diijabah, mustajab. Jadi jangan sampai jangan sampai kita meng-cancel doa kita. Dan juga kalau udah berdoa jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Aduh, saya teh udah berdoa ABCD kok belum diijabah ya. Saya tuh udah berdoa minta ini itu kok nggak diijabah sama Allah. Nanti ditunda sama Allah. Ditunda. Bahkan bisa jadi nanti diijabahnya itu di akhirat. Oh, di dunia tidak, tapi di akhirat menjadi gunung-gunung pahala yang bahkan kita tidak menyangka kok bisa pahala kita sebesar itu. Karena berdoa. Karena itu ada sebenarnya pahala-pahala doa. Betul. Setiap habis sholat kita doa, di antara adzan dan iqamat kita berdoa terus. Bagaimana bentuknya ya itu kan terserah Allah gitu ya. Mungkin kita berdoa gitu ya, yang kita mungkin lupa berdoanya, minta misalkan ya Allah saya minta nilainya 8, ternyata Allah kasih 7 terus. Allah saya minta nilai 9, Allah kasih 8, nggak pernah tuh 9. Nilai 9 yang kita doa itu bisa jadi pahala nanti di akhir. Masya Allah. Oke. Ini luar biasa nih kisahnya Kang. Ini saya baru tahu nih Kang. Oke, ini kayaknya karena sudah waktunya. Barusan juga saya sudah dikasih kode. Ini kita coba dilanjut di episode selanjutnya ya Kang ya. Tapi sebelum itu boleh buat teman-teman yang menonton cuplikan kita bisa bagi dong share doa apa yang sering teman-teman lantunkan dan apa yang teman-teman dapatkan dari situ. Gitu mungkin kita bisa sharing-sharing untuk menambah keyakinan kita terhadap doa yang kita lantunkan. Itu mungkin akan kita lanjut di episode yang selanjutnya. Mungkin pesan dari kita apa Kang? Jangan lupa berdoa.